Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwas sekalian jamaah Masjid Darut Tauhid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai orang-orang yang terus menjadi bagian daripada panggilan-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala di setiap harinya lewat lisan-lisan para muazzin memanggil kita untuk bertemu, berkumpul, berjamaah dalam satu perintah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi kita, yaitu salat 5 waktu. Dan alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Tak lupa kita bersalawat kepada junjungan kita, Rasul panutan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi kita, yang kita tentu patut untuk menjadikan beliau sebagai contoh terbaik bagi kita, dan juga kepada para sahabat-sahabatnya yang Allah pilih hidup sezaman dengan beliau. Olehnya itu para ulama kita memilih yang terbaik untuk kita jadikan panutan daripada kalangan salaf adalah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya, kemudian setelah itu para tabi'in dan atba'ut tabi'in yang setia mengikuti seluruh petunjuk dan sunnah-sunnah dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan fikih muyassar atau fikih muyassar, yang mana kita telah sampai pada pembahasan bab tentang bejana, ya, atau dalam bahasa Arab disebut aniyah. Maka ketika kita menyebut bejana, tentunya yang masuk dalam kategori bejana ini adalah seluruh wadah yang kita gunakan, baik itu berupa ember untuk tempat wudu, menampung air, ataupun yang lainnya yang kita gunakan untuk menyimpan makanan misalnya. Maka itu termasuk dalam kategori bejana. Dan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas 2 bagian daripada bab bejana ini. Adapun yang pertama adalah tentang hukum bejana yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian yang kedua, hukum bejana yang di dalamnya menggunakan tambalan, baik itu daripada emas maupun perak. Dan 2 hal ini telah kita bahas, namun mungkin hampir 2 pekan kita tidak membahas masalah ini. Kita akan memurojaah kembali tentang hukum bejana emas dan perak. Secara singkat, bahwasanya hukum daripada penggunaan bejana dan perak di dalam kitab ini disebutkan, ketika kita menggunakan bejana, baik kita gunakan untuk makan, untuk minum, atau untuk penggunaan lain, bila ia suci lagi mubah, maka sekalipun dia mahal, dia masih tetap di atas hukum dasar, yaitu mubah, boleh kita gunakan, kecuali bejana tersebut terbuat dari emas dan perak, karena sesungguhnya menggunakan bejana dari emas dan perak ketika kita gunakan untuk makan dan minum,
Ya, menurut penjelasan yang ada di buku ini, kita gunakan untuk makan dan minum, maka hukumnya haram. Ya. Apa dalilnya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashrabu fi aniyati dzahabi wal fiddah." Janganlah kalian minum menggunakan bejana dari emas dan perak. Ya. Makan dan minum. Bejana yang dimaksud ya bisa jadi piring ataupun gelas. Wala ta'kulu fi shihafiha, dan jangan pula kalian makan dengan menggunakan piring yang besar dan terbuat dari keduanya, emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Karena sesungguhnya bejana yang terbuat dari emas dan perak itu adalah untuk orang-orang kafir di dunia ini, ya. Dan untuk kita adalah di akhirat nanti. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, hadis sahih muttafaqun alaih. Ya. Olehnya itu, ya, mengenai pembahasan bejana yang terbuat dari emas dan perak ini, kembali kita sebutkan bahwasanya di sini ada khilaf di antara para ulama kita. Apakah menggunakan bejana dari emas dan perak itu haram secara mutlak, secara keseluruhan, ya, bukan hanya minum ataupun makan. Maka sebagian para ulama ya berpendapat, dan ini ya mayoritas ya daripada para ulama kita ya berpendapat bahwasanya hukum bejana yang terbuat dari emas dan perak ketika kita gunakan baik itu untuk makan ataupun untuk lainnya, maka hukumnya haram. Ya. Sebagian lagi berpendapat bahwa pengharaman bejana yang terbuat dari emas dan perak itu ya itu dikhususkan untuk makan dan minum saja. Itu dalilnya kita sudah sebutkan tadi. Kemudian ada dalil lain dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzina atau alladzi yashrabu fi aniyatin al-fiddah innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Orang yang minum menggunakan bejana perak, sejatinya ia hanya menggelagakan api neraka jahanam di dalam perutnya. Ya, maka sebagian daripada para ulama mengambil pendapat dari dalil ini bahwasanya pengharaman bejana dari emas dan perak itu dikhususkan hanya pada makan dan minum saja. Adapun selain itu maka hukumnya mubah. Ya, di antaranya saya sebutkan di sini Imam Asy-Syaukani, kemudian juga Imam As-Sun'ani, ya, termasuk juga Syekh Muhammad Al-Utsaimin rahimahullah, dan termasuk juga penulis daripada buku ini. Dan insya Allah pendapat yang rajih adalah pendapat yang menganggap bahwasanya yang diharamkan itu adalah khusus untuk makan dan minum saja, ya, khusus untuk makan dan minum. Adapun yang selainnya wallahu taala a'lam, kita bisa menggunakannya. Itu untuk pembahasan pertama. Adapun pembahasan yang kedua adalah bagaimana hukum bejana yang ditambal dengan emas dan perak. Kita sudah jelaskan juga pada pertemuan pekan lalu bahwasanya ketika bejana tersebut ya pecah ya ataupun ada pecahan, kita mau tambal, maka kita boleh menggunakan emas ya, dengan syarat atau ketentuan bahwa emas itu ya hanya sedikit ya. Bila tambalannya terbuat dari emas, maka haram menggunakan wadah tersebut secara mutlak karena ia tercakup di dalam keumuman dalil tadi. Adapun bila tambalannya terbuat dari perak yang sedikit ya, jadi yang dibolehkan di sini adalah tambalan dari perak, itu pun sedikit saja. Adapun yang emas ya tidak boleh kita gunakan. Yang boleh kita gunakan adalah tambalan dari perak, itu pun sedikit saja. Ya, di sini disebutkan dalilnya bahwasanya suatu ketika wadah minum Rasulullah SAW itu pecah, maka beliau merekatkan bagian yang pecah dengan rangkaian perak. Ya, jadi kalau dahulu mungkin yang ada cuman emas dan perak saja, itu saja yang digunakan untuk menambal. Kalau ada
bejana kita atau piring ya atau apa saja yang pecah itu digunakan untuk merekatkan kembali atau menyatukan kembali, itu yang digunakan adalah perak ya. Dan ini dalil bahwasanya boleh kita gunakan perak untuk menambal bejana kita yang pecah tadi dengan jumlah yang sedikit saja. Itu ya bagian yang kedua. Selanjutnya bagian yang ketiga. Nah, ini yang akan kita bahas pada kesempatan malam hari ini, hukum menggunakan bejana orang kafir. Baik, saya bacakan dulu. Ya. Aniyatul kufari. Al-aslu fi aniyatil kufari al-hillu illa idza ullimat najasataha fa innahu la yajuzu isti'maliha illa ba'da gusliha. Hukum asal daripada bejana orang kafir adalah halal untuk kita gunakan, kecuali bila kita tahu bahwa pada benda atau bejana tersebut ada najisnya. Maka dalam kondisi ini kita tidak boleh menggunakannya, tidak boleh kita pakai. Kalau memang kita tahu di dalamnya itu ada najisnya, ya. Maka ketika kita dapatkan atau kita tahu atau kita lihat bahwa bejana yang digunakan tersebut ada najisnya, wajib bagi kita untuk mencuci bejana itu. Berdasarkan hadis dari Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'labah Al-Khushani, ya, beliau berkata, "Qultu ya Rasulullah, inna bi ardi qaumin min ahlil kitab, afana'kulu fi aniyatihim?" Qala la ta'kulu fiha. Jadi suatu hari ya, sahabat Abu Sa'labah ini bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, sesungguhnya kami berada di daerah suatu kaum dari kalangan ahli kitab. Apa kami boleh makan dengan menggunakan bejana mereka?" Maka Rasulullah menjawab, "La ta'kulu fiha." Jangan kalian makan dengan menggunakan bejana mereka. Illa an la tajidu ghairaha. Kecuali bila kalian tidak mendapatkan selainnya, fagsiluha thumma kulu fiha, maka cucilah ia kemudian makanlah dengannya. Maka jamaah sekalian, berhubungan dengan bejana orang kafir ini ada beberapa kondisi yang akan kita sebutkan di sini. Yang pertama, ya, an yatayaqqana najasatiha fa in isti'maliha muharram fa inna isti'maliha muharramun hatta yatayaqqan. Jadi kondisi yang pertama ketika kita mendapatkan bejana dari orang kafir adalah yang pertama, hendaknya kita yakin dulu, ya. Kita yakin bahwasanya bejana ini suci. Ya. Jadi kita yakin ya bahwa bejana tersebut suci. An yatayaqqana najasatiha. Ya, yang dimaksud di sini ketika itu kita yakin bahwasanya dalam bejana ini terdapat najis. Fa inna isti'maliha muharramun hatta yatayaqqan. Maka kalau kita tahu bahwa dalam bejana itu ada najisnya, tidak boleh ya, haram kita menggunakan. Contohnya apa? Ya, kita lihat. Kalau misalkan kita suatu hari diundang oleh orang apa? Ahlul kitab. Ya, kita sebutkan ahlul kitab karena riwayatnya di sini ada ahlul kitab dari Rasulullah SAW. Beliau pernah makan dan diundang oleh wanita ahlul kitab untuk makan. Maka beliau makan. Ya. Namun pada hadis yang sudah saya sebutkan tadi bahwa kalau misalkan kita tahu atau kalau misalkan kita diundang seperti itu, kemudian kita yakin bahwa di situ tidak ada najisnya, boleh kita makan. Ya. Tapi kalaupun tidak ada selain itu yang bisa kita dapatkan, ya, misalnya diundang untuk makan, tentu kita menggunakan bejana atau piring. Ya. Kalau memang tidak ada yang kita bisa dapatkan selain itu,
maka kita boleh menggunakan bejana orang kafir tadi. Ya, kalau memang kita yakin tidak ada najisnya. Namun kalau ada najisnya, maka harus kita cuci, ya. Cuci, kita sucikan dulu. Ya. Mungkin saja kita dapatkan ya di warung-warung ya yang menjual. Nah, ini kebanyakan kalau orang yang suka bepergian ke luar negeri atau negeri yang non muslim misalnya. Ya, kita singgah pada suatu tempat, maka kita harus tahu dulu apakah ini makanannya halal atau tidak. Ya, kalau memang kita yakin bahwa apa yang dia jual itu halal, maka boleh kita gunakan. Tapi kalau yang kita tahu, misalnya kita lihat ada menunya babi ya atau non halal, non halal, maka sebaiknya kita tidak menggunakan atau tidak menggunakan wadah atau apa yang digunakan di situ. Dan lebih baiknya lagi kita tinggalkan ya, tidak memilih untuk makan di tempat itu. Ini pada kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, an-na'lama wa yatayaqqan taharataha. Ya, kita yakin bahwasanya atau kita tahu dan yakin bahwa bejana tersebut suci, maka dalam hal ini kita boleh menggunakan bejana tersebut ya. Seperti makanan-makanan yang dijual di supermarket ya, itu biasanya ada tempat-tempat khusus yang digunakan ya, dan dia tidak digunakan berkali-kali ya. Ada biasanya tempat atau wadah yang digunakan untuk makanan itu hanya untuk sekali pakai saja ya, dari apa namanya, styrofoam ya, ataupun apalagi bungkusan kertas, plastik, atau juga daun ya, biasa ada juga pakai daun membungkus. Maka ya yang seperti ini boleh, dan kita sudah yakin bahwa apa yang digunakan itu halal ya, untuk pembungkusnya halal, wadahnya yang kita gunakan halal. Atau tempat-tempat yang bisa kita gunakan hanya untuk sekali pakai saja, itu biasa kita dapatkan. Dan ya hal yang seperti ini tentunya kita yakin ya bahwa bahan yang digunakan itu adalah bahan yang halal karena digunakan hanya sekali saja. Jadi kalau kita tahu wadah yang digunakan itu belum digunakan sebelumnya, maka boleh kita gunakan. Dan kalau kita tahu atau yakin bahwasanya benda yang digunakan tersebut suci ya, ya kayak yang kita sebutkan tadi, ada benda-benda yang memang digunakan dari plastik atau dari kertas, maka tidak mengapa kita untuk menggunakannya. Kemudian pada kondisi yang ketiga ya, an-na'lama taharatuha au najasatuha ya, ketika kita mendapatkan wadah dan kita tahu ya bahwa pada wadah tersebut, atau kita tidak yakin bahwa wadah tersebut suci atau tidak ya. Misalkan kita singgah pada suatu tempat, kemudian kita dapatkan makanan di situ ya, atau kita diundang oleh orang-orang ahlu kitab, tentunya kita harus tahu juga apakah tempat atau wadah yang digunakan itu suci atau tidak ya. Kalau memang kita yakin bahwasanya wadah tersebut suci dan kita tidak mendapatkan najis, atau orang yang tinggal di sekitar situ atau pemilik rumah tersebut yang mengundang kita sehari-harinya dia tidak mengkonsumsi benda-benda yang najis ya, daripada makanan-makanan yang diharamkan atau daripada minuman-minuman ya, yang dilarang ya, termasuk dalamnya alkohol, maka boleh kita gunakan. Namun kalau kita tahu memang orang tersebut bersinggungan dengan benda-benda tersebut atau makanan-makanan yang diharamkan, baik babi, anjing, maka kita sebaiknya mencari tempat yang lain ya, atau wadah yang lain ya. Kalaupun kita tidak dapatkan, boleh saja kita gunakan wadah tersebut dengan cara kita mensucikan atau mencuci dulu ya. Olehnya sebagian para ulama kita memakruhkan penggunaan
dari wadah atau bejana dari ahlul kitab ini. Ya, sebagiannya memakruhkan. Apalagi kalau kita diberikan piring, diundang, ya, dikasih piring atau gelas yang kita tidak tahu apakah barang ini suci atau tidak. Ya. Sehingga menimbulkan yang namanya syubhat. Ya. Kita tidak tahu orangnya, dia mengkonsumsi babi atau tidak. Ya. Ada biasanya warung-warung yang non halal itu. Ya, alhamdulillah kalau kita di Indonesia mayoritas ya orang-orang Muslim. Tapi kalau kita yang bepergian ke luar negeri misalnya, ya, kita tidak tahu apakah yang dia jual ini ada yang tidak halal atau memang hanya yang halal saja. Ya, jadi seperti apa kalau misalkan kita masuk ke tempat-tempat seperti itu, apakah kita harus tanya dulu? Ya, kalau kita yakin bahwasanya yang dia jual itu adalah yang halal, maka kembali kepada hukum asal tadi, hukum asal bahwa al aslu fil asya toharatun. Hukum dari segala sesuatu itu adalah suci. Ya. Namun kalau kita tahu bahwasanya yang digunakan untuk dikonsumsi pada tempat tersebut adalah barang-barang atau makanan-makanan yang tidak halal, maka kita harus mencari benda-benda yang lain yang bisa kita gunakan untuk makan. Dan kalaupun tidak kita dapatkan, maka boleh saja kita menggunakan yang ada di situ dengan syarat kita mensucikan atau mencuci dulu. Ya, kita sucikan dulu. Olehnya itu, ya, jadi timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya kalau kita bepergian ke tempat-tempat orang kafir atau negeri-negeri kafir, ya. Ya, ini kita dapatkan biasanya orang yang suka bepergian, jalan-jalan, ya, atau untuk berobat misalnya, ya, atau untuk belajar di tempat-tempat yang negara-negaranya mayoritas orang non-muslim, ya. Di situ kadang mereka mengeluh sulit untuk mendapatkan makanan yang halal, ya. Bahkan di Indonesia juga ada yang seperti itu, ya. Daerah-daerah yang bebas berjualan makanan-makanan yang tidak halal, ya. Tentunya harus kita teliti dulu, ya. Kalau yang dijual memang ada makanan yang non halal, maka kita mencari tempat yang halal, yang memang sudah jelas, ya. Karena kalau kita dapatkan atau kita tidak dapatkan lagi tempat lain yang halal kecuali tempat yang itu saja, maka kita boleh kita gunakan wadah yang ada di tempat itu dengan syarat harus disucikan terlebih dahulu, ya. Karena para ulama kita sudah memakruhkan menggunakan wadah yang diberikan oleh orang kafir atau yang digunakan oleh orang kafir atau ahlul kitab. Ini pembahasan kita yang ketiga seputar bejana orang kafir. Kemudian pada bagian yang keempat adalah at-taharatu fil aniyati al-muttakhidatun min juludi al-mayyitatu, ya. Hukum bersuci dengan bejana yang dibuat dari kulit bangkai. Nah, ini lagi biasanya kita dapatkan, ya. Tapi ya insya Allah kalau untuk sekarang tidak ada lagi orang menggunakan wadah seperti itu. Mungkin dulunya ada, ya, menggunakan bejana dari kulit bangkai. Bagaimana hukumnya? Ya, di sini para ulama kita membagi dalam 4 keadaan. Ya, yang pertama, ketika wadah itu dibuat dari kulit yang dagingnya halal dimakan, ya. Misalnya kulit sapi, ya, kulit sapi, kulit ayam, ya. Ada benda yang terbuat dari kulit ayam, ya. Saya pikir tidak perlu lagi dibikinkan, ya, langsung saja dieksekusi, ya. Kulit sapi atau kulit kambing, ya, yang hewan itu halal untuk kita makan dan juga disembelih dengan sembelih orang Islam, ya, dengan sembelihan
ya sesuai dengan syariat Islam, maka hukumnya bejana yang terbuat dari kulit hewan yang halal dan disembelih dengan cara Islam adalah boleh atau halal kita gunakan, ya. Kemudian keadaan yang kedua adalah kulit hewan yang halal dimakan namun dia dalam bentuk bangkai, ya. Misalnya ada kambing tabrak mobil, kita dapatkan mati, bisa tidak kita gunakan kulitnya? Kulit hewan yang halal digunakan namun ya dia bangkai, boleh? Boleh ya? Ya, boleh kita gunakan, ya. Selama dia adalah hewan yang halal untuk kita makan atau kita konsumsi, maka boleh kita menggunakan kulitnya, baik itu untuk dibuat tempat, ya, atau mungkin juga dibuatkan pakaian kita, ya. Itu boleh kita gunakan walaupun dia bangkai, selama dia adalah makanan yang halal untuk dimakan, ya. Bahkan ya walaupun kita makan, ya, ya, selama dia hewan yang halal dan juga disembelih, ya bisa, ya, kita mengkonsumsi atau makan kulitnya, bagian dari kulitnya, ya. Kecuali kalau dia tidak disembelih, artinya dia bangkai, maka tidak boleh, ya. Artinya kita kalau makan kulitnya, ya sama dengan makan bangkai. Jadi ini pada kondisi yang kedua. Kemudian kondisi yang ketiga adalah yang boleh kita gunakan, ya bagian kulit yang boleh kita gunakan adalah hewan buas. Hewan buas boleh tidak, ya? Hewan yang buas, apakah kita bisa menggunakan kulitnya? Apalagi sekarang banyak ya dibuat semacam pakaian, ya, atau sepatu, ya, ada sepatu dari kulit atau dompet dari kulit, ya, dan kita tidak tahu kulit apa itu yang dipakai, ya. Maka dalam hal ini ketika dia adalah hewan yang buas, ya, atau hewan yang haram untuk digunakan, maka para ulama kita sepakat bahwa tidak boleh kita gunakan kalau dia menggunakan kulit dari hewan yang buas, ya, sekalipun dia disembelih, ya. Karena kalau dia hewan yang buas yang tidak halal untuk kita dimakan, ya, walaupun disembelih juga tetap statusnya tidak halal, maka kulitnya pun tidak boleh kita gunakan, ya. Entah itu untuk sepatu, ikat pinggang misalnya, ya. Kalau dulu orang gunakan untuk berkendara, ya, pelapis, untuk lapisan, maka tidak boleh kita gunakan, ya. Kemudian yang keempat adalah hewan yang tidak termasuk dalam hewan buas, ya, hewan yang tidak termasuk di dalam hewan buas namun tidak bisa dimakan dagingnya, ya. Misalnya kucing, ya, kucing bisa tidak kita pakai gunakan kulitnya? Kalau kucing dikuliti, diambil kulitnya terus dibikin apa, ya, hewan-hewan yang tidak buas tapi tidak boleh juga dimakan atau haram dimakan, ya. Maka hewan-hewan yang seperti ini, ya, sebenarnya ada khilaf apakah boleh kita gunakan, ya, atau tidak, ya. Namun pendapat yang diambil oleh penulis kitab ini bahwasanya, ya, daging kulit hewan yang haram untuk dimakan namun tidak masuk dalam kategori hewan buas tetap tidak boleh kita gunakan. Yang boleh kita gunakan adalah hewan yang memang jelas halal untuk kita gunakan, ya. Adapun, ya, kulit yang bisa kita gunakan itu adalah
kulit hewan yang sudah disamak, ya, hewan yang sudah disamak, ya. Kalau kulit bangkai, ya, bangkai yang halal untuk kita makan, ya, kira-kira bisa atau tidak? Misalkan kulit sapi, ya, dia tidak disembelih mati, entah barangkali sakit, masih bisa tidak kita gunakan kulitnya? Ya, untuk membuat apa? Bisa ya? Masih bisa? Insya Allah bisa. Ya, masih bisa selama dia adalah hewan yang halal untuk dimakan. Dengan syarat kulitnya itu harus disamak dulu, ya, atau kita bersihkan dulu. Ya, disamak. Artinya dihilangkan dulu kotorannya, ya, atau penyakit-penyakit yang ada di situ. Dibersihkan dulu. Nanti setelah itu baru boleh kita gunakan. Adapun kalau hewannya halal dimakan kemudian disembelih, ya, itu tanpa, biar tidak disamak juga bisa kita gunakan, bahkan kita makan pun bisa, ya, ya. Kecuali kalau hewannya yang memang tidak halal untuk kita makan, maka ya sama sekali tidak bisa. Yang sekarang kita dapatkan itu bahan-bahan pakaian sudah menggunakan produk-produk dari kulit hewan, bahkan itu memiliki harga yang lumayan, ya. Ya. Ya, kesimpulannya kita tetap, ya, tidak boleh menggunakan kulit, ya, hewan yang tidak halal untuk kita konsumsi atau kita makan, dan yang boleh itu hanya yang halal untuk kita gunakan, ya. Adapun yang boleh, yang halal kita makan dan disembelih, tidak harus disamak, tetap bisa kita gunakan, ya. Tapi kalau dia dalam bentuk bangkai dan halal kita makan, kulitnya boleh kita ambil, kita gunakan, namun ya dengan syarat harus disamak terlebih atau dibersihkan dulu kulitnya. Setelah bersih baru kita bisa gunakan, ya. Saya rasa ini pembahasan kita tentang masalah bejana, ya, tentang masalah bejana, dan ya masih ada sedikit barangkali saya bacakan. Wajildu ma yuhramu akaluhu walau kana tahiran fi hayati fa innahu la yutharu bid-dibag, ya. Adapun kulit hewan, ya, yang haram untuk dimakan sekalipun ia suci saat hidup, maka ia tidak suci dengan disamak, ya. Itu tadi yang sudah saya sebutkan, ya, bahwa kulit hewan yang haram dimakan sekalipun suci saat hidup, maka ia tidak suci dengan disamak. Jadi hewan apapun yang mati sedangkan ia termasuk yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya dapat disucikan dengan disamak, ya. Sedangkan hewan apapun yang mati sedangkan ia tidak termasuk yang dagingnya halal dimakan, maka kulitnya tidak dapat disucikan dengan disamak. Wallahu taala a'lam. Ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini tentang bejana, ya. Insyaallah pembahasan bejana ini sudah kita selesaikan, dan nanti kita akan masuk pada bab yang ketiga tentang adab-adab buang hajat, ya. Insyaallah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.